Para sahabat, saya sering menyampaikan kritik terhadap praktek politik, kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan sebagainya. Dengan kosakata tidak duduk, ya, tidak duduk atau salah kaprah. Tidak duduk, salah kaprah ini memang melenceng ya. Tidak, istilah Orde Baru tidak murni dan konsekuen atau tidak tegak lurus, tidak sesuai koridor. Sehingga ini melenceng-melenceng dan sering muncul masalah. Ya. Dalam literatur itu disebut sebagai inefisiensi politik. Atau dengan kata lain saya ingin mengatakan ini pemborosan politik. Nah, ini tema yang saya hadirkan di video ini adalah pemborosan politik. Pemborosan politik itu bukan pemborosan ekonomi. Biasanya kan orang mengatakan bahwa pemilihan demokrasi itu mahal. Ya. Butuh ongkos besar, baik ongkos formal maupun ongkos yang tidak formal, entah untuk open house dan sebagainya. Namanya juga pesta gitu kan. Jadi setiap orang ya berhak untuk menikmati. Orang sering mengatakan karena ini boros, keluar biaya buahnya, ya sebaiknya pakai MPR saja atau pakai DPR saja, tidak usah pakai pemilihan. Nanti juga mengundang money politics katanya. Ya money politics ya model apapun ya bisa. Nggak usah repot-repot begitu ya. Jadi saya ingin mengatakan ya demokrasi membutuhkan ongkos ekonomi yang besar. Itu pasti, demokrasi harus mahal. Tetapi yang saya maksud dengan pemborosan politik ini bukan pemborosan uang. Bukan pemborosan ekonomi, tapi ya pemborosan politik. Maksudnya apa? Ya, ini contoh yang utama. Misalnya kita ini terlalu mengharap ada kepemimpinan, kepahlawanan, negarawan. Jadi artinya orang memusatkan pada pendekatan aktor atau agensi. Orang berharap ini ada pemimpin yang suci, yang bersih, yang hebat, yang berintegritas, yang baik dan seterusnya ya. Yang nanti bisa mengelola negara ini menjadi lebih baik. Jadi orang itu mencari sosok. Sosok, pendekatan sosok. Ya seperti sekarang ini pemilihan presiden orang sibuk dengan sosok. Nanti ya sosok itu akan dilengkapi visi misi. Setelah duduk sulit melakukan perubahan. Teman saya harus di situ juga menyoroti ini ada tokoh yang bagus. Tapi biasanya tokoh yang bagus itu nggak bisa membangun sistem, membangun struktur. Karena kalau membangun struktur itu ya ternyata butuh agak sedikit jahat. Ya, harus menjadi petarung. Kalau orang baik ya nanti akan menjadi orang-orang yang konservatif pada akhirnya. Lalu memperkaya dirinya sendiri aja, menikmati jabatan itu sebagai projo, sebagai anugerah, bukan amanah, tapi anugerah. Ya, karena memang itu tadi, ya menjadi para pemimpin konservatif. Jadi ini tidak mengalami transformasi ke dalam struktur. Galileo Galilei pernah mengatakan begini, bahwa bangsa yang membutuhkan kehadiran pahlawan itu adalah bangsa yang kerdil. Dan literatur yang lain juga mengatakan bahwa ya kepahlawanan itu hanya relevan kalau zaman perang, perang aja. Tapi kalau zaman tidak perang, ya bukan pada tokoh, bukan pada hero, bukan pada pendekar-pendekar. Wah itu cerita itu mitos itu ya. Yang harus bekerja adalah struktur, bukan agen, bukan tokoh, tapi struktur yang dirajut. Ada fungsinya, ya. Jadi negarawan juga sama. Intinya ya itu namanya ketokohan. Dan itu implikasinya jadi panjang. Misalnya begini, pemilihan umum. Orang mengatakan pemilihan umum itu adalah seleksi kepemimpinan. Kita mencari pemimpin yang tadi, yang hebat tadi. Ya. Nah ini namanya pemborosan politik. Kalau menurut saya, pemilihan umum adalah arena dan proses politik bagi rakyat membentuk pemerintah. Jadi pemerintah, ini struktur pemerintah ini ya yang ditekankan. Dan pemerintah itu bukan hanya sekedar
jabatan. Bukan, itu ada ide yang lebih dalam bahwa mengapa toh ada pemerintah gitu. Ya, saya pernah mengatakan bahwa pemerintah itu adalah organisasi kekuasaan yang khas dalam republik, terutama republikanisme, untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Jadi yang semulanya hamba diangkat menjadi rakyat, dan nanti rakyat itu akan diangkat lagi menjadi warga negara. Ya, jadi ini pemborosannya banyak banget. Misalnya pemerintahan dianggap manajemen publik, pemerintah dianggap sektor publik, pembangunan itu juga pemborosan politik. Pemerintahan kita ini dirongrong, digantikan, disederhanakan menjadi administrasi, menjadi perkantoran. Ya. Sementara pembangunan dan pemberdayaan ini menggantikan sekaligus merusak pemerintahan. Itu masalahnya di sana. Jadi pembangunan ini ya konyol, sangat konyol. Orang-orang Indonesia yang hebat-hebat, yang dipuji sebagai tokoh-tokoh hebat, yang sekolah ke Amerika atau ke Eropa, mereka itu bukan belajar tentang Eropa, bukan belajar tentang Amerika, tetapi mereka belajar tentang modernisme, pembangunan, developmentalisme, kalau generasi sekarang ya neoliberalisme. Jadi mereka dunia barat itu tidak membawa liberalisme yang ada di Indonesia kepada Indonesia, bukan. Itu hanya sepotong-sepotong, misalnya praktek demokrasi Westminster dengan pemilu, dengan partai, dengan legislatif dan sebagainya. Kalau menurut Francis Fukuyama ini hanya sekedar transplantasi ya, demokrasi Westminster ke Indonesia. Tapi bukan liberalisme. Oleh karena itu ini salah satu tokoh penting di Freedom House, namanya Fareed Zakaria. Dia memperkenalkan, oh ini iliberal, demokrasi yang iliberal. Jadi yang dibawa oleh dunia barat bukan liberalisme, bukan republikanisme, bukan etatisme juga. Etatisme yang diambil cuma ya apa-apa serba negara aja, tetapi konsep warga negara yang sebenarnya melekat pada etatisme negara hukum itu tidak terjadi. Yang kita kenal adalah kolonialisme, modernisasi, dan seterusnya. Jadi itu ya modernisasi itu banyak kejahatannya itu. Saya sering mengatakan bahwa modernisasi itu kan dibangun oleh Barat atas kejahatan mereka terhadap desa, karena menganggap desa itu sebagai sarang revolusi merah, ya, komunis dan lain-lain itu ya. Tapi dibungkus di atas teks itu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan gitu. Lalu solusi yang mereka tawarkan apa? Pembangunan revolusi hijau gitu ya, sebagai tanding atas revolusi merah. Nah ini nggak berhasil nih. Jadi negara tidak tegak lurus menjalankan dua fungsi, law and order dan welfare, atau fungsi distribusi dan proteksi. Tapi dengan pembangunan, lalu disusul pemberdayaan, ya. Jadi pemerintahannya ini administratif saja, perkantoran ya, administrasi itu ya gitu-gitulah. Sehingga kan yang terjadi birokrasi bukan melayani tapi malah mengatur. Ya, jadi ini yang dijalankan bukan fungsi distribusi proteksi. Pembangunan lalu dipotong-potong, ada development plan, ada sektor-sektor gitu ya. Lalu dikenal ego sektoral. Lalu ya dia akan menggunakan pendekatan efisiensi. Ya efisiensi mereka, tapi efisiensi pembangunan itu inefisiensi politik, pemborosan politik. Ya, jadi ini ada banyak kekurangan saya kira ya.
Di pembangunan dirumuskan jadi pembangunan nasional, jadi mantra, jadi tujuan. Jadi itu udah menyimpang sebenarnya dari konstitusi, melindungi segenap tanah air tumpah darah bangsa dan seterusnya itu kan itu fungsi proteksi. Ya, pembangunan nggak akan mengarah ke sana karena semuanya serba dibikin target, indikator, kemakmuran disederhanakan menjadi kemiskinan, dan kemiskinan itu juga salah satu contoh, satu konsep, satu praktek yang menurut saya ini pemborosan politik. Nah, yang tidak boros bagaimana? Ya, tidak boros itu yaitu rakyat, pemerintah, negara, warga negara, society, masyarakat. Rakyat itu bisa mengorganisir diri ke dalam masyarakat untuk memperjuangkan menjadi warga negara. Rakyat dalam pemilihan umum itu membentuk pemerintah. Ini memberi mandat. Nanti pemerintah itu governing pemerintah negara, lalu negara melayani dan melindungi warga negara. Jadi 5 ini, jadi isu-isu ya entah macam-macam termasuk gender kayak stunting kayak itu termasuk pemborosan politik. Jadi sebenarnya itu kerangka itu sudah ada di dalam konstitusi dan tugas kita itu kan memberikan makna ya, mengelaborasi dengan konsep-konsep yang relevan. Seperti halnya para pendiri Amerika itu melakukan Amerikanisasi terhadap gagasan, konsep, pemikiran, pengalaman Eropa. Jadi sekali lagi ya orang Amerika begitu ya, berhasil membangun dirinya dengan cara mereka berdialektika ya. Nah, orang yang belajar ke sana bukan belajar tentang Amerika, tapi belajar tentang apa yang diajarkan Amerika pada kita, yaitu developmentalisme itu. Ya, developmentalisme itu bukan untuk membuat warga negara, bukan untuk membuat pemerintah yang kuat, yang mampu menjalankan empat fungsi negara. Neoliberalisme yang diajarkan juga tidak menginginkan demokrasi yang kuat. Pengennya kebebasan individu-individu, tapi kebebasan tidak sama dengan liberasi, dengan pembebasan. Ya, semua itu antara lain juga menghadirkan teknokrasi. Jadi berdasarkan kalian semuanya, karena dianggap tadi kita ini bodoh, terbelakang gitu ya. Tapi sebenarnya yang belajar tadi, developmentalisme itu juga bodoh juga. Bodoh tapi berkuasa. Gitu ya. Ya sekarang mau ngomong apapun yang diproduksi oleh Jakarta ya itu produk-produk itu. Konstitusi itu hanya semacam norma. Kalau ada orang sengketa ya konstitusi baru dilirik. Atau sebagai mantra, oh Anda tidak ini konstitusional tapi juga nggak punya makna. Hakikinya kurang. Ya, masih jauh lah. Jadi ini maksud saya pemborosan politik itu ya menciptakan bangunan kita ini nggak kuat, nggak kokoh. Bangunan rakyat, pemerintah, negara, warga negara, masyarakat ini. Termasuk tentu cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur atau masyarakat adil makmur. Masyarakat itu sebuah imajinasi dan masyarakat itu kan sebuah asosiasi dari rakyat. Rakyat itu konsep politik yang kemudian melakukan praktek sosiologis membentuk society dan itu jalan menuju yang pamungkas sebagai warga negara. Warga negara itu konsep hukum di mana ada persamaan, ada kesetaraan setiap orang di depan hukum dan pemerintahan. Ini yang dipegang. Jadi artinya ya pendekatannya bukan dengan entah itu jaring pengaman sosial atau cash transfer atau BLT atau wah tidak mengelak. Jadi ini konsep-konsep yang dikembangkan itu kemana-mana dan itu bagi saya adalah pemborosan politik yang justru menghambat cita-cita dan tujuan besar Republik Indonesia.